Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah. Kali ini pembahasan kita tentang najis. Yang dimaksud dengan najis adalah sesuatu yang berwujud tentunya, yang kotor dan diperintahkan di dalam syariat untuk menjauhinya. Sehingga ini berbeda dengan hadath. Kalau hadath itu adalah sesuatu yang abstrak, yang maknawi. Kalau najis itu berwujud. Kemudian pada asalnya, najis itu dibersihkan dengan air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air untuk kalian supaya kalian membersihkan dengan air tersebut, membersihkan najis, demikian juga membersihkan hadath. Najis terbagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah najis yang berat. Itu adalah najis pada anjing dan babi. Kemudian yang kedua adalah najis yang ringan. Najis yang ringan ini adalah air kencing anak kecil laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun, yang makanan pokoknya masih air susu ibunya, sehingga makanan utamanya adalah ASI. Yang ketiga adalah najis yang pertengahan. Najis yang pertengahan ini selain 2 bentuk najis yang disebutkan sebelumnya, seperti air kencing laki-laki dewasa atau perempuan dewasa misalnya, itu tergolong dalam najis yang pertengahan. Di dalam dalil-dalil syar'i disebutkan berbagai hal yang najis. Yang pertama adalah air kencing manusia, demikian juga kotorannya, kotoran manusia dan muntahannya. Begitu juga pada hewan, kotoran hewan, air kencing hewan itu termasuk najis. Sebagian ulama mengecualikan bahwa apabila hewan itu adalah hewan yang halal dimakan dagingnya, maka kotorannya kotor tapi tidak najis. Itu dalam pendapat sebagian ulama. Sehingga misalnya sapi, kotorannya, air kencingnya itu adalah kotor tapi tidak najis, karena tergolong dalam hewan yang halal dimakan dagingnya, dalam pendapat sebagian ulama. Termasuk sesuatu yang najis adalah darah yang mengalir. Ketika seseorang menyembelih ayam misalnya, kemudian ada darah ayam itu yang mengalir, maka darah itu adalah najis. Kemudian termasuk yang najis adalah darah haid yang keluar dari wanita. Termasuk yang najis adalah bangkai. Itu adalah makhluk hidup yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Apabila ada ayam karena suatu penyakit kemudian mati, maka ayam itu adalah ayam yang najis. Dikecualikan 3 bentuk bangkai sehingga tetap suci. Yang pertama adalah ikan, sehingga ikan meskipun tidak disembelih, mati karena dibiarkan begitu saja, itu tetap suci dan halal dimakan. Kemudian yang kedua adalah belalang, dan yang ketiga adalah bangkai manusia. Manusia dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, telah meninggal dunia, tetap suci. Termasuk sesuatu yang najis adalah al-madhi. Madhi ini keluar dari kemaluan, cairan yang kental yang keluar dari kemaluan ketika syahwat bergejolak. Dan ini mendahului keluarnya air mani. Sehingga sebelum keluarnya air mani, saat muncul atau naik syahwatnya, keluar air madhi, dan itu termasuk najis. Begitu juga yang termasuk najis adalah wadi. Wadi itu juga keluar dari kemaluan dan cairannya juga kental, tapi bukan karena syahwat. Apakah karena sakit misalnya, setelah buang air kecil kemudian ada sedikit cairan yang keluar, maka itu disebut dengan wadi, dan itu termasuk najis. Cara mensucikan najis, apabila najisnya pada tempat, di tanah misalnya, maka cukup disiram dengan air 1 kali. Apabila ada tanah kemudian terkena air kencing, maka cukup disiram dengan air 1 kali dan tanahnya berubah menjadi suci. Begitu juga apabila ada di suatu tempat, maka cukup dengan mencucinya 1 kali. Lalu najis apabila ada pada pakaian atau pada suatu wadah, itu bisa terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, apabila najisnya itu karena jilatan anjing, dan sebagian ulama memasukkan di dalam hal ini juga jilatan babi. Cara mensucikannya adalah dengan dicuci sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Tentu sebaiknya yang dicampur dengan tanah ini sebelum yang terakhir, supaya nanti yang terakhir air dan setelah itu menjadi bersih. Lalu apabila pakaian misalnya terkena air kencing dari anak kecil yang usianya kurang dari 2 tahun, yang masih minum
ASI, lebih banyak minum ASINya atau hanya minum ASI saja. Kemudian makanan yang lain itu hanya bersifat sampingan dan hanya laki-laki. Sehingga berbeda apabila anak kecil itu adalah perempuan. Maka anak kecil usianya kurang dari 2 tahun, laki-laki dan masih bergantung pada ASI, lebih bergantung kepada ASI, maka air kencingnya itu seperti yang telah disebutkan tergolong dalam najis yang ringan. Cara membersihkannya cukup dengan dibasahi, tidak harus dicuci sampai mengalir airnya. Dibasahi itu sudah cukup menjadikannya menjadi suci kembali. Kemudian apabila ada darah atau kotoran atau air kencing yang bukan air kencing dengan sifat yang telah disebutkan tadi, mengenai pakaian misalnya, maka dicuci sampai bersih, sampai najis itu hilang. Dan kalau misalnya masih ada sedikit warna yang membekas, maka tidak masalah. Yang penting zat dari najis itu telah hilang, begitu juga sudah tidak lagi berbau, sudah hilang baunya. Ada juga najis pada kulit dari hewan atau kulit dari bangkai. Seseorang memiliki sapi misalnya, kemudian sapi itu mati karena penyakit. Berarti itu menjadi bangkai yang asalnya adalah najis. Tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Diambil kulitnya untuk dibikin jaket misalnya. Maka kulit yang asalnya najis tadi bisa berubah menjadi suci dengan cara ditibak. Tibak itu dengan cara diolah kulitnya, disamak supaya bisa digunakan. Maka apabila kulit itu telah diperlakukan sehingga diperlakukan dengan cara tertentu sehingga bisa digunakan, berubah menjadi suci. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.